Selamat datang kembali. Anda sudah kasih kita setumpuk sumber yang luar biasa menarik, semuanya mengupas soal politik dan kepemimpinan dari kisah-kisah para nabi di Al-Quran. Ini bakal seru sekali karena kita akan coba lihat konsep kekuasaan dari kacamata yang mungkin sama sekali berbeda. Betul, bukan sekedar siapa yang berkuasa, tapi untuk apa kekuasaan itu ada? Tepat. Dan premis utamanya yang langsung terasa dari semua sumber ini adalah bahwa dalam perspektif Al-Quran, kekuasaan itu bukan trofi kemenangan, bukan tujuan akhir, tapi sebuah amanah suci. Nah, amanah untuk apa? Sumber-sumber ini mengarah pada satu jawaban, untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, dan mengokohkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi, model kepemimpinan seperti apa sih yang sebenarnya ditawarkan di sini? Mari kita bedah bareng-bareng. Dan penting untuk kita ingat ya, Al-Quran menyajikan kisah-kisah ini bukan sebagai cerita pengantar tidur. Ini adalah model, semacam studi kasus abadi, tentang politik dan tata negara yang beretika. Setiap kisah Nabi yang akan kita gali ini kayak menawarkan satu kepingan puzzle krusial tentang bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan. Oke, mari kita mulai dari kepingan puzzle pertama yang relevan banget sama zaman sekarang, meritokrasi. Sumber Anda langsung menyorot kisah Nabi Yusuf. Konteksnya genting sekali kan waktu itu? Mesir diambang krisis pangan, ancaman kelaparan massal yang bisa melumpuhkan negara. Mereka butuh manajer krisis yang bukan kaleng-kaleng. Mereka butuh seorang teknokrat yang bisa dipegang omongannya. Seseorang yang punya solusi nyata. Persis. Dan di momen krusial itulah Nabi Yusuf maju. Dia menawarkan diri bukan karena gila jabatan, tapi karena dia sadar betul, saya punya solusinya. Ini tergambar jelas sekali dalam surah Yusuf ayat 55, saat dia berkata, Iya. Dia berkata, jadikanlah aku bendahara negeri Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Nah, coba kita perhatikan dua kata yang dia pakai untuk katakanlah menjual dirinya. Dua kualifikasi utama. Pertama, dia bilang dia hafidh atau pandai menjaga. Hafiz, ya. Betul. Ini bukan cuma soal menjaga lumbung gandum loh. Ini soal integritas, amanah, kejujuran, fondasi moral yang kokoh, jaminan bahwa dia tidak akan korupsi atau menyalahgunakan wewenang. Ini soal karakter. Wah, ini menarik. Karena seringkali kita kan misahin ya antara orang baik dan manajer yang kompeten. Seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Kisah ini sepertinya bilang itu justru satu paket yang tidak bisa dipisah. Tepat sekali, karena kata kedua yang dia pakai adalah alim, yang artinya berpengetahuan. Inilah sisi kompetensinya. Keahlian teknis, pemahaman mendalam soal manajemen logistik, agrikultur, ekonomi, dia punya skillnya. Oh, oke. Jadi, apa yang ditawarkan Yusuf adalah sebuah paket lengkap. Teknokrat yang berintegritas. Implikasinya untuk politik modern kan jelas sekali. Kepemimpinan yang efektif itu adalah pernikahan antara karakter mulia dan kapabilitas mumpuni. Punya salah satunya saja tidak cukup. Oke, jadi Yusuf ini kan model pemimpin yang membangun dari dalam sistem yang ada, bahkan sistem yang tadinya asing baginya. Tapi gimana kalau sistemnya sendiri udah rusak parah dari akarnya, udah tiranis? Nah, disinilah kisah Nabi Musa jadi relevan banget kan? Ini spektrum yang benar-benar berbeda. Betul. Dari membangun, kita ke melawan. Fir'aun dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai arketipe tiran. Dia simbol kekuasaan absolut yang korup, yang merasa dirinya di atas segalanya. Dan sumber, Anda menyoroti taktik klasik yang Fir'aun gunakan, yang sayangnya masih sering kita lihat, yaitu politik pecah belah. Divide and rule. Dia memecah belah rakyatnya sendiri dan menindas kelompok yang dianggap lemah supaya kekuasaannya langgeng. Surah Al-Qasas ayat 4 menggambarkannya dengan gamblang. Iya. Sesungguhnya, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka. Istilah Syi'an atau berpecah belah itu terasa sangat kuat. Ini divide and rule versi kuno banget. Dan misi utama Musa adalah misi pembebasan. Ini pelajaran politik yang sangat fundamental. Salah satu fungsi tertinggi kepemimpinan profetik adalah membebaskan manusia dari penindasan sesama manusia. Narasi ini secara eksplisit menunjukkan keberpihakan Tuhan pada kaum yang tertindas yang dalam Al-Quran disebut mustadafin. Jadi, ini semacam penegasan ya, bahwa dalam kerangka ini, netralitas di hadapan kezaliman itu bukan pilihan. Sikap politiknya harus jelas, yaitu berpihak pada yang tertindas. Tepat.
Kisah Musa dan Firaun ini menjadi cetak biru perlawanan terhadap otoritarianisme, yang menegaskan bahwa ada kalanya sikap politik yang benar bukanlah kompromi atau membangun dari dalam, melainkan konfrontasi langsung terhadap struktur kekuasaan yang sudah menuhankan dirinya dan menindas rakyatnya. Diam bukanlah opsi. Bicara soal penindasan, kadang kita mikirnya tuh selalu soal kekuasaan besar ya, Fir'aun dan istananya. Tapi sumber yang Anda kasih ini juga menyoroti penindasan yang lebih subtil yang terjadi setiap hari di pasar. Ini kisahnya Nabi Syuaib kan? Benar sekali. Dan ini seringkali luput dari perhatian kita saat bicara politik. Padahal, stabilitas sebuah negara seringkali goyah justru karena masalah perut, masalah ekonomi. Dakwah utama Nabi Syuaib ini spesifik sekali memerangi kecurangan dalam praktek ekonomi. Bukan korupsi triliunan, tapi hal yang kelihatannya sepele, mengurangi takaran dan timbangan saat berdagang. Tapi Al-Quran mengangkat isu ini jadi masalah sentral. Di surah Al-A'raf ayat 85, seruannya jelas. Jelas sekali. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Coba perhatikan frasa terakhir itu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Dalam bahasa Arabnya, fasad fil ard. Oh iya. Kecurangan ekonomi, sekecil apapun, disamakan dengan perbuatan merusak tatanan bumi. Ini bukan lagi sekedar dosa personal antara penjual dan pembeli, ini dilihat sebagai kejahatan sistemik. Artinya, dari perspektif ini, urusan seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Satgas Anti Mafia Pangan itu bukan cuma urusan teknis ekonomi, tapi jadi pilar penegakan moral sebuah bangsa gitu ya. Persis. Implikasi politiknya adalah negara yang stabil tidak bisa tegak di atas sistem ekonomi yang culas. Tugas negara adalah turun tangan, menjadi wasit yang adil, dan memastikan hak-hak ekonomi rakyat terlindungi. Membiarkan kecurangan di pasar sama saja dengan membiarkan fondasi negara digerogoti dari dalam. Ini masalah keamanan nasional, bukan cuma masalah dagang. Nah, ini nyambung sekali. Kalau di pasar saja aturannya harus ditegakkan seketat itu, bagaimana dengan aturan untuk sang penguasa sendiri di puncak kekuasaan di istana? Kisah Nabi Daud dan Sulaiman kan masuk ke ranah ini. Mereka ini model pemimpin yang negaranya kuat, teknologinya canggih, militernya hebat. Tapi semua kekuasaan itu menurut narasi Al-Quran dipandang sebagai ujian. Semakin besar kekuasaan, semakin berat ujian keadilannya. Benar, ada pesan yang sangat lugas dari Tuhan untuk Daud di surat Sad, ayat 26. Ini bunyinya seperti surat mandat tugas untuk seorang presiden. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Ayat ini adalah fondasi supremasi hukum. Kekuasaan yang disebut khalifah fil ard datang dengan satu mandat utama. Tegakkan hukum bil haq, dengan adil dan benar. Lalu diikuti peringatan keras, wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Jadi ini prinsip rule of law yang fundamental. Hukum di atas penguasa, bukan sebaliknya. Bahkan seorang nabi yang jadi raja pun diingatkan keras. Keputusanmu harus berdasarkan kebenaran objektif, bukan karena kamu suka atau tidak suka, bukan karena kepentingan kroni atau keluargamu. Tepat. Saat seorang pemimpin mulai membuat keputusan berdasarkan hawa nafsunya, saat itulah kekuasaan yang seharusnya jadi rahmat berubah menjadi sumber kerusakan. Keadilan adalah tali kekang bagi kekuasaan. Tanpa itu, kekuasaan menjadi liar dan destruktif. Ngomong-ngomong soal Sulaiman, yang menarik dari sumber ini bukan cuma soal kekuatan militernya, tapi justru sisi diplomasinya. Interaksinya dengan Ratu Balkis ini kan seperti sebuah masterclass dalam hubungan internasional. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan sejati itu bukan cuma soal hard power, tapi juga soft power, kemampuan berdialog dan meyakinkan. Betul, saat Ratu Balkis menerima surat dari Sulaiman yang nadanya cukup tegas, respons pertamanya bukan emosi. Dia tidak langsung teriak, ini pelecehan kedaulatan, siapkan pasukan. Nggak gegabah ya? Sama sekali nggak. Sebaliknya, dia mengumpulkan para pembesarnya. Sikapnya ini diabadikan di surah An-Naml ayat 32. Luar biasa. Dia berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir di hadapanku. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kebijaksanaan luar biasa. Ini adalah praktik prinsip syura atau musyawarah. Dia sadar betul bahwa urusan negara, apalagi yang menyangkut perang dan damai, terlalu besar untuk diputuskan oleh satu kepala saja.
Dan yang saya tangkap menarik sekali loh bahwa Al-Quran menampilkan figur seorang pemimpin perempuan, Ratu Balkis, sebagai teladan kepemimpinan yang rasional dan konsultatif. Ini kontras sekali dengan Fir'aun yang laki-laki tapi tiran. Rasanya ini bukan kebetulan ya, pemilihan karakternya. Saya setuju. Itu observasi yang sangat tajam. Balkis menjadi simbol bahwa kepemimpinan yang bijak itu melampaui gender. Sifat utamanya adalah kemauan untuk mendengar, menimbang berbagai perspektif, dan mengutamakan dialog di atas ego dan agresi. Dia menunjukkan bahwa pemimpin yang kuat bukanlah yang paling keras berteriak, tapi yang paling bijak dalam berpikir. Oke, kita sudah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya, meritokrasi Yusuf, perlawanan Musa, keadilan ekonomi Syuaib, supremasi hukum Daud, dan diplomasi musyawarah ala Balkis. Pertanyaannya, apakah ada satu figur yang menyatukan semua ini? Sumber-sumber Anda mengarahkan kita ke puncaknya. Nabi Muhammad saat membangun masyarakat Madinah. Tepat. Beliau adalah sintesis dari semua pelajaran ini. Dan untuk memahaminya, kita bisa melihat beberapa ayat kunci di surah Al-Ahzab. Setidaknya ada 3 poin penting di sana. Poin pertama, beliau adalah teladan praktisnya. Ayat 21 di surah itu bilang, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." Frasa uswah hasanah ini bukan sekedar pujian. Ini adalah statement bahwa kalau mau lihat semua teori tadi, integritas, kompetensi, keadilan, keberpihakan dalam wujud manusia yang berjalan, lihatlah beliau. Beliau bukan teoritikus, tapi praktisi. Oke, jadi beliau ini aplikatornya. Tapi apa yang jadi bahan bakar utamanya? Tadi di awal kita sebut konsep amanah. Di sini konsep itu jadi sentral lagi ya? Sangat sentral. Ini poin kedua. Surah Al-Ahzab ayat 72 menyajikan sebuah gambaran yang sangat dramatis tentang amanah ini. Dikatakan, gimana itu? "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan dipikullah amanat itu oleh manusia." Wow. Kepemimpinan negara adalah manifestasi tertinggi dari amanah raksasa, yang bahkan langit dan bumi pun tak sanggup memikulnya. Nabi Muhammad memikul amanah itu dengan kesadaran penuh bahwa setiap detiknya akan dipertanggungjawabkan. Ini yang menjadi kompas moralnya. Amanah sebesar itu, yang langit dan bumi saja menolak. Bagaimana cara manusia memikulnya dalam konteks bernegara? Ini pasti ada hubungannya dengan relasi pemimpin dan rakyatnya. Dan itu membawa kita ke poin ketiga, fondasi kontrak sosial di Madinah. Surah Al-Ahzab ayat 6 menyatakan, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nah, ini kadang disalahpahami. Betul, ini sering disalahpahami sebagai dominasi, padahal maknanya justru sebaliknya. Ini berarti kepedulian seorang pemimpin pada nasib rakyatnya harus lebih besar dari kepeduliannya pada dirinya sendiri. Kepentingan publik harus selalu menang atas kepentingan pribadi. Di Madinah, kita lihat beliau merangkai semua puzzle. Beliau menempatkan orang berdasarkan kapabilitasnya, seperti Yusuf, melindungi yang lemah, seperti Musa, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, seperti Daud, dan tidak pernah memutuskan urusan publik tanpa musyawarah dengan sahabatnya, meneladani kearifan Balkis. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua sumber ini, jelas sekali ya, politik dalam Al-Quran itu bukan arena perebutan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Ia adalah sebuah instrumen, sebuah seni mengelola amanah untuk mencapai tujuan-tujuan mulia. Keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan bersama. Sebuah seni yang sangat berat, dengan standar yang luar biasa tinggi. Benar, kita sudah lihat standarnya. Meritokrasi dari Yusuf, perlawanan terhadap tirani dari Musa, keadilan ekonomi dari Syuaib, supremasi hukum dari Daud, kekuatan diplomasi dari Sulaiman dan Balkis, dan semua itu terwujud dalam kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba bayangkan sejenak, jika amanah, yang di dalamnya sudah satu paket ada integritas, kompetensi, keadilan, dan keberpihakan pada yang lemah, kita jadikan satu-satunya metrik, satu-satunya alat ukur untuk menilai seorang pemimpin hari ini, di negara manapun, berapa banyak dari mereka yang akan kita anggap benar-benar berhasil. Sebuah pertanyaan yang membuat kita berpikir keras. Dan pertanyaan lanjutannya yang mungkin lebih sulit. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat, sebagai warga, untuk mendorong dan menuntut agar nilai-nilai fundamental ini
kembali menjadi jantung praktik politik kita. Bukan cuma jadi slogan manis saat pemilu, tapi menjadi standar yang kita pegang teguh setiap hari. Mungkin disitulah tantangan terbesar kita bersama.